Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safanatun Hasna dari kelas 2 APG PAUD dengan NIM 1904252. Video ini menjelaskan tentang tutorial pengenalan yoga untuk anak usia dini usia 4 tahun 1 bulan sampai dengan 6 tahun. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Perkembangan Fisik Motorik pada Anak Usia Dini. Pose ini bernama Lotus Pose atau Padmasana yang dilakukan dengan cara sikap duduk sila sederhana di atas matras, meletakkan tangan di atas lutut, kemudian agar lebih rileks, adik-adik bisa melakukannya sambil memejamkan mata. Manfaat pose ini adalah kita diajak berkonsentrasi untuk mempersiapkan tubuh, pikiran, nafas untuk berlatih yoga. Manfaat lainnya yaitu memberikan rileks pada semua sistem saraf agar bekerja dengan baik. Pose ini bernama Tadasana, pose yang paling sederhana yang sering dilakukan ketika selesai melakukan pose lotus. Adik-adik bisa melakukannya dengan cara berdiri dengan posisi kedua ibu kaki saling menempel, dengan posisi kedua tangan rileks berada di sisi tubuh. Yang perlu diperhatikan jika melakukan gerakan ini adalah tubuh tidak condong ke depan ya adik-adik. Manfaat pose ini adalah memperlancar sirkulasi darah, menguatkan area sekitar otot perut, dan memperbaiki postur tubuh yang baik sangat untuk adik-adik. Pose ini bernama Down Dog. Untuk melakukannya, luruskanlah kaki Anda, angkatlah badan Anda perlahan, posisikan punggung lurus, posisi perut dorong ke arah paha, dan kuatkanlah jari-jari adik-adik pada matras. Lakukan senyaman mungkin. Manfaat dari pose ini adalah meregangkan area bahu, betis, tumit, tangan, dan hamstring. Dapat melancarkan pencernaan dan menenangkan pikiran jika adik-adik sedang stres. Pose ini bernama Warrior Pose, yang dilakukan dengan cara merentangkan kedua tangan, membengkokkan salah satu kaki dan kaki lainnya diluruskan ke depan. Beberapa manfaat yang diperoleh dengan melakukan gerakan ini adalah menstimulasi organ tubuh yang berada di dalam perut, meningkatkan stamina adik-adik, membantu meringankan sakit kepala dan punggung, menguatkan dan meregangkan kaki, terutama pergelangan kaki, dan membantu adik-adik untuk meregangkan otot-otot yang berada di paha, bahu, dan selangkangan. Gerakan ini dinamakan gerakan kobra. Adik-adik dapat melakukannya dengan cara berbaring tengkurap di atas matras, meletakkan kedua tangan di samping dada, dan kepala nyentuh matras. Posisi kedua yaitu paha, panggul, dan kaki menempel di matras. Kemudian, kedua telapak tangan menekan matras dan pastikan kedua kaki masih menempel pada matras. Tahan pose ini beberapa detik per napas, kemudian turunkan kepala, dada, dan bahu pelan-pelan. Pose ini baik untuk menguatkan tulang belakang, mengencangkan pantat, dan membuka daerah dada. Gerakan selanjutnya yaitu cat pose, yang dapat adik-adik lakukan yaitu dengan cara bertumpu pada kedua lutut dan kedua tangan menyentuh matras. Pose ini memiliki beberapa varian yang bisa dilakukan di kursi, juga bisa dilakukan sambil berdiri. Pose ini berguna untuk mengurangi rasa sakit yang ada pada tubuh adik-adik atau mengurangi rasa tidak nyaman yang berada di pinggang atau di punggung. Adik-adik bisa melakukannya 2x8 atau beberapa detik. Disesuaikan dengan kenyamanan diri masing-masing. Gerakan selanjutnya adalah tree pose, yang berarti gerakan pohon. Adik-adik dapat melakukannya dengan cara mengangkat satu kaki dan ditumpukan pada lutut kaki satunya. Kemudian tangan disatukan seperti pada contoh gambar. Adik-adik dapat melakukannya beberapa detik atau 2x8. Jika adik-adik tidak kuat, maka tidak usah dipaksa ya. Kegiatan tree pose ini dapat berfungsi melatih adik-adik dalam keseimbangan tubuh.
Gerakan selanjutnya adalah child pose. Yang adik-adik dapat lakukan pertama adalah lipatlah kaki adik-adik seperti pada video tersebut. Kemudian tariklah kedua tangannya ke depan dan hadapkanlah muka kepada matras. Gerakan ini dapat dilakukan beberapa detik atau 2 kali 8. Gerakan ini bermanfaat untuk menenangkan pikiran adik-adik, meringankan stres, dan dapat membantu adik-adik jika ingin melakukan stretching pada pinggul, paha, dan pergelangan kaki. Gerakan selanjutnya adalah mount pose. Gerakan yoga berdiri ini mungkin terlihat sangat sederhana. Di balik kesederhanaan gerakan ini, terdapat manfaat yang membantu adik-adik memperbaiki postur dan keseimbangan. Untuk melakukannya, adik-adik mulailah dengan berdiri dengan jari kaki menyentuh lantai dan usahakan agar tumit kedua kaki sedikit terpisah serta letakkan lengan di samping tubuh. Setelah itu, bayangkan dirimu terangkat dari tubuh. Pose ini dapat membuat anak menjadi santai dan bebas seperti bayi. Karena baik untuk relaksasi, pose ini disarankan juga untuk anak berkebutuhan khusus seperti anak autis. Caranya yaitu, adik-adik berbaling, terlentang dengan lutut ditekuk, kemudian rentangkan lutut lebar dan mencekram pergelangan kaki dengan tangan. Pastikan kepala rata dengan matras. Hembuskan napas sambil bergoyang ke kanan, pergelangan kaki masih dicengkram. Tarik napas saat kembali ke posisi tengah, lalu yang terakhir hembuskan napas sambil bergoyang ke kiri. Pada saat melakukan pause ini, dilakukan beberapa detik atau hitungan 2 kali 8 sesuai dengan kenyamanan adik-adik. Gerakan selanjutnya yaitu malasana. Adik-adik dapat melakukan dengan cara letakkan kaki terpisah sejauh 90 cm, kemudian buang napas dan tekuk lutut dan turunkan pinggul agar berjongkok, tapi jangan menyentuh matras. Posisikan lutut adik-adik lurus di atas pergelangan kaki. Tarik napas dan kembali ke posisi. Dilakukan beberapa detik atau hitungan 2 kali 8. Manfaat dari pose ini yaitu memperkuat otot inti dan panggul, lalu membentuk bokong adik-adik. Gerakan selanjutnya adalah vriksasana. Adik-adik dapat melakukan dengan cara berdirilah sambil tangan di pinggang, seimbangkanlah diri Anda, berat badan bertumpu di kaki kiri, tekuk lutut kanan dan letakkan kaki kiri, tahan posisi selama 10 detik, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, menenangkan pikiran dan tubuh, serta meningkatkan keseimbangan. Pose selanjutnya adalah pose harimau. Turunlah merangkak, kemudian adik-adik angkat kaki kanan sejajar dengan matras. Tekuk kaki kanan yang terangkat ke arah depan tubuh adik-adik. Mengadah kepala, kemudian ambil napas dalam selama 5-10 detik. Manfaat dari pose harimau ini adalah menyegarkan tubuh bagian bawah, lengan dan bahu, kemudian mengurangi sakit punggung, dan yang terakhir memperbaiki pencernaan adik-adik. Selanjutnya adalah pose harimau yang dilakukan dengan cara adik-adik berbaring terlentang dengan lutut ditekuk dan kaki memijak kuat di lantai. Kaki harus terpisah sejauh pinggul. Tarik nafas dan angkat pinggul dari lantai. Secara berlahap, angkat punggung Anda dan bahu sebanyak mungkin. Tetap dalam posisi selama 30 detik. Manfaat dari pause ini yaitu bermanfaat untuk bokong dan perut, meredakan sakit perut, dan membuka paru-parumu. Gerakan yang terakhir pada yoga adalah savasana. Dari seluruh rangkaian kegiatan yoga, sesi terakhir yang akan dilakukan adalah pause ini. Gerakan ini dilakukan dengan tidur terlentang di atas matras sambil memejamkan mata dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu 5-10 menit. Savasana menjadi bagian terpenting dalam latihan yoga. Setelah kita melakukan gerakan fisik yang cukup berat dan membantu tubuh untuk mempersiapkan keheningan pikiran dari tubuh itu sendiri. Savasana menjadi pose relaksasi final di akhir kelas. Bagi adik-adik yang cukup sulit berdiam diri dalam keadaan sering hening, tentu saja akan merasa tidak nyaman melakukan pose ini.
Namun, hal ini penting dilakukan karena teman-teman dapat melaksanakan relaksasi yang sangat nyaman, membuat kita semakin larut dalam ketenangan dan memberikan efek tidur. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.